waktu itu kalau tidak salah menunjang tahun 98 lah. Itu mau turunnya Pak Harto lengser dari jabatannya ke presidenan. Itu negara Indonesia diguncang huru hara, termasuk adanya ninja itu. Banyuwangi 1998. Di saat Jakarta sibuk dengan hiruk-pikuk jatuhnya sebuah rezim besar. Di ujung timur Pulau Jawa, sebuah horor yang berbeda sedang menyusun kekuatannya. Bukan melalui demonstrasi di jalanan, melainkan melalui bisikan di kegelapan malam. Masyarakat yang tadinya rukun tiba-tiba dicengkram oleh paranoid. Sebuah nama berhembus dari mulut ke mulut. Ninja. Semuanya dimulai dari isu dukun santet. Namun anomali segera terlihat. Korban-korban yang jatuh bukan hanya mereka yang dianggap mempraktekkan ilmu hitam. Tokoh agama, guru mengaji, hingga pengurus organisasi keagamaan turut menjadi sasaran. Berarti bener apa enggak itu kalau ninja itu targetnya kiai, Mbak? Ya itu betul, termasuk saya. Saya diincim terus hal-hal itu, tidak bisa tidur. Tiap malam tidak tidur. Modusnya sistematis. Pertama, munculnya tanda di depan rumah calon korban, coretan kapur atau tanda silang. Kedua, pemadaman listrik secara mendadak di area target. Dan ketiga, eksekusi massal yang dilakukan dengan cara yang brutal. Dan yang mengejutkan, pelakunya seringkali bukan warga setempat, melainkan kelompok terorganisir yang datang menggunakan truk atau kendaraan misterius, lalu memprovokasi warga lokal untuk ikut serta dalam histeria massa. Pertanyaan besarnya, siapa yang menggerakkan mereka? Bagaimana mungkin ratusan orang bisa bergerak serentak di berbagai kecamatan tanpa terdeteksi sebelumnya? Ini bukan sekedar amuk massa biasa. Ini adalah operasi yang sangat rapi. Lalu, di mana negara saat itu? Selama berbulan-bulan, respon pemerintah dianggap sangat pasif. Pada awalnya, aparat keamanan cenderung meremehkan peristiwa ini dan menganggap sebagai konflik horizontal biasa antar warga. Pembiaran ini mengakibatkan eskalasi kekerasan yang sangat luar biasa. Barulah setelah jumlah korban mencapai ratusan, estimasi resmi menyebutkan angka 148 korban. Namun para aktivis meyakini jumlahnya jauh lebih banyak. Pada saat itu, pemerintah mulai menurunkan tim pencari fakta. Namun, temuan-temuan di lapangan seolah membentur tembok yang tinggi dan tebal. Pihak kepolisian menangkap ratusan pelaku di level lapangan. Namun, dalang atau aktor intelektual di balik skenario ninja ini tidak pernah tersentuh meja hijau. Kemudian, dengan munculnya istilah radiogram dari bupati saat itu, menambah keruh suasana yang dianggap sebagian pihak sebagai pemicu awal pendataan orang-orang yang dianggap dukun, yang kemudian justru menjadi daftar target eksekusi. Pemerintah saat itu dinilai gagal
memberikan perlindungan preventif bagi warganya. Karena saya belum tahu persis, personilnya belum tahu. Lama-kelamaan terjadilah mulai awal dari Banyuwangi sampai di Indonesia, sampai di desa Kecamatan Sarang, itu terjadi berupa manusia yang merupakan seperti ninja. Bagi mereka yang ditinggalkan, waktu seolah berhenti di tahun 1998. Keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tapi soal pembersihan nama baik. Hingga hari ini, banyak anak cucu korban yang masih menanggung beban sosial. Mereka dilabeli sebagai anak dukun santet. Sebuah stigma yang menutup pintu kesempatan dan menghancurkan martabat keluarga. Komnas HAM pada tahun 2018 secara resmi menyatakan bahwa tragedi Banyuwangi 1998 adalah pelanggaran HAM yang berat. Sebuah angin segar tentunya bagi keluarga korban. Namun, harapan itu kembali redup dan pupus. Berkas-berkas penyelidikan seringkali tertahan dalam proses birokrasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Tanpa adanya pengadilan HAM, kebenaran tentang siapa yang merancang skenario ini akan tetap terkubur bersama para korban. Itu ada orang lewat mencurigakan, termasuk seperti orang edan. Itu dirusak. Lewat di jalan raya itu seperti orang edan. Itu dianggap ninja. Oh, dirusak. Berarti ada kejadian orang gila dianggap ninja juga, Pak? Iya. Walaupun itu sore hari, apalagi malam hari. Nggak bisa hidup orang itu, pasti dipateni. Banyuwangi kini telah bersolek menjadi kota wisata yang indah. Namun, di bawah gemerlap pariwisatanya, tersimpan ingatan yang menolak mati. Tragedi Ninja 1998 adalah pengingat bahwa ketidakadilan yang didiamkan akan menjadi luka sejarah yang permanen. Menuntut keadilan bukan berarti mengungkit luka lama untuk balas dendam. Ini adalah upaya agar negara mengakui kesalahannya, memulihkan hak-hak korban, dan memastikan bahwa tidak akan ada lagi warga negara yang diburu seperti binatang hanya karena sebuah label yang tak terbukti. Selama dalang di balik layar belum terungkap, bayang-bayang ninja itu sebenarnya masih ada di tengah-tengah kita, bersembunyi dalam impunitas yang belum tuntas. Apalagi tak suling dari Jawa Timur, Banyuwangi banyak kiai yang dibantai. Wah, aku termasuk target ya. Ayo berserah diri aja. Wong sing listrik bendrat sakmono dawane diganduli sampai sak jam luwih ora mati wae. Groro dikersakno mati. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Jika kamu suka dengan video ini dan jika kamu baru di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.